A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Kuburan atau Dendam Sarti. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Bayu Aurelia dan di akun KBM Meka Jemeka. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Tengkorak itu berhasil menyatukan tulang belulang tubuhnya. Sekarang ia merubah wujudnya menjadi iblis yang sangat menyeramkan. Tubuhnya berubah menjadi setengah ular sanca. Kepalanya dipenuhi dengan ular-ular sanca kecil yang melekat, persis seperti Medusa, dewi ular yang menjadi kepercayaan bangsa Yunani kuno. Tatapan matanya tajam dan lidahnya mendesis, membuat suasana semakin mencekam. Astagfirullahaladzim. Suara Kiai Abdullah yang mengucapkan istighfar melihat perubahan Tengkorak Sarti menjadi sosok ular yang mengerikan. Kalian semua akan menjadi santapanku. Suara desisanya semakin keras. Sementara itu, Pak Darwis masih tergeletak lemas dengan darah yang terus mengucur di lehernya. Ia terus mengerang kesakitan. Pak Kiai, tolong saya. Suaranya lirih melemah sambil memegangi lehernya yang berlubang. Berzikirlah Pak Darwis, niscaya Allah akan menolongmu. Saya harus melawan makhluk itu, ujar Kiai Abdullah yang dengan cepat berlari ke arah makhluk itu. Pak Darwis mengikuti arahan Kiai Abdullah. Dia membangunkan tubuhnya dan duduk bersila. Ia mulai berzikir dan meminta kesembuhan dari Yang Maha Kuasa. Benar saja, dengan izin Allah, luka di leher Pak Darwis sembuh seketika. Ilmu apa yang kau gunakan? Kenapa semudah itu kau bisa menyembuhkan dia? Tunjuk iblis jelmaan Sarti pada Pak Darwis yang hendak berdiri. Kekuatan Allah tidak akan pernah tertandingi, jawab Kiai Abdullah. Pak Darwis, segera bawa Pak Sumarto dan istrinya pergi dari sini, seru Kiai Abdullah. Pak Darwis mengangguk dan berlari ke arah Bu Retno dan suaminya. Ia kemudian bergegas membopong tubuh Pak Sumarto yang terbaring lemas tidak berdaya. Hati-hati Pak Darwis, ucap Bu Retno sambil membantu membopong. Melihat itu, tatapan Sarti tajam memandang mereka. Dia sudah jadi budakku. Kemanapun kalian membawanya, aku bisa menemukannya. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya untukku sebagai ganti dosa yang dilakukan ayahnya padaku. Tawa iblis itu mulai menggema, menunjukkan rasa kepuasan dalam dirinya. Sontak mereka menghentikan langkahnya mendengar ucapan iblis itu. Jangan dengarkan dia. Pergi sekarang juga, seru Kiai Abdullah dengan nada tinggi yang meyakinkan. Mereka pun melanjutkan langkahnya. Iblis Sarti pun murka melihat itu. Dengan cepat ia mengibaskan ekornya ke tubuh Kiai Abdullah. Kiai muda tersebut meloncat kilat menghindari serangan dari iblis tersebut. Kau iblis ular yang telah memanfaatkan Korin dari tubuh yang dipenuhi dendam untuk mencelakai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampunimu
dan akan menghanguskanmu dari alam dunia dan alam gaib, ancam Kyai Abdullah. Itulah tugas iblis, mengusik mereka yang penuh dengan dendam, sahut iblis tersebut. Tanpa pikir panjang, Kyai Abdullah mulai melantunkan ayat suci Al-Quran. Sadar akan hal itu, iblis ular tersebut melilit ekornya ke tubuh Kyai Abdullah. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak bisa tertandingi. Perlahan ekor iblis ular yang melilit tubuh Kyai Abdullah memerah. Iblis itu berteriak kesakitan. Ia berusaha melepaskan lilitannya, namun ekornya melekat erat di tubuh Kyai Abdullah. Dia kemudian merubah wujudnya menjadi seekor ular sanca utuh, tetapi tetap tidak bisa melepaskan dirinya dari tubuh Kyai Abdullah. Niat ingin melilit dan membunuh Kyai Abdullah, malah dialah yang terbakar. "Ah, panas!" teriaknya. "Ampun, ampun ya Allah!" teriaknya lagi. Rupanya iblis itu mulai sadar atas kekuatan Sang Pencipta. Tetapi tak ada ampun bagi iblis yang hendak mencelakai manusia. Iblis ular itu terus berteriak kesakitan hingga tubuhnya habis terbakar. "Alhamdulillah," ucap syukur Kyai Abdullah kepada Sang Pencipta. Saat itu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Kyai Abdullah terlihat sangat letih menghadapi makhluk tersebut. Dia berjalan terkopoh-kopoh, menyongsong gelapnya jalan menuju perkampungan. Ia ingin segera tahu bagaimana keadaan Pak Sumarto. Apakah beliau masih hidup ataukah tidak selamat, mengingat kondisinya yang sudah sangat lemah tidak berdaya. Singkat cerita, "Assalamualaikum," ucap Kyai Abdullah ketika ia mulai memasuki pintu rumahnya. "Pak Kyai, tolong suami saya. Kenapa suami saya jadi seperti ini?" Suara Bu Retno terbata karena sesungguhkan tangis yang tak hentinya menangisi kondisi suaminya. Astagfirullahaladzim. Kyai muda itu duduk bersila di dekat tubuh Pak Sumarto yang terkapar lemas. Lingkaran matanya menghitam dan bola matanya melotot tajam seolah mau keluar dari ruangannya. Nafasnya mulai tersendat seperti orang yang sesak nafas berat. Astagfirullahaladzim, ucapnya sekali lagi. Mungkin ini sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa untuk Pak Sumarto. Sekarang beliau sedang mengalami sakaratul mautnya. Mari kita berdoa bersama agar Pak Sumarto melewati ini dengan mudah, ucap Kyai Abdullah menambahkan. Tidak Pak Kyai, bukannya Pak Kyai tadi bilang kalau Allah akan membantu, seru Bu Retno dengan nada tinggi. Bu, tidak ada yang bisa melawan kehendak Sang Pencipta. Mungkin ini yang terbaik bagi Pak Sumarto. Beliau telah melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyerahkan nyawanya sebagai penebus kesalahan orang tuanya. Perjanjian yang dilakukan suami ibu telah melanggar syariat. Dia lupa bahwa kekuatan Tuhannya tidak tertandingi. Seharusnya beliau memohon pertolongan padanya, bukan menyerahkan hidupnya pada makhluk hina. Itu sebabnya Allah mempersulit sakaratul mautnya, terang Kyai Abdullah panjang lebar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni suami hamba, ujar Bu Retno yang masih menangis sendu sambil memeluk kedua anaknya. Bu, tolong ambilkan air zam-zam di kamar.
seru Kiai Abdullah pada istrinya. Istri Kiai Abdullah mengangguk sambil menatap Pak Sumarto dengan tatapan penuh iba. Kasihan sekali keluarga ini, gumamnya sembari berjalan memenuhi perintah sang suami. Apa tidak ada yang bisa Kiai lakukan untuk menyelamatkannya? Tanya Pak Darwis yang juga duduk di dekat tubuh Pak Sumarto. Kiai Abdullah hanya menggelengkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, datanglah istri Kiai Abdullah membawa sebotol air zam-zam dan menyerahkannya kepada Kiai Abdullah. Dengan membaca ayat suci Al-Quran, Kiai Abdullah kemudian mengusapkan air zam-zam ke wajah Pak Sumarto. Tak menunggu waktu lama, Pak Sumarto kemudian memejamkan matanya. Lingkaran hitam di matanya pun menghilang seketika. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Kiai Abdullah yang disusul Pak Darwis. Mendengar itu, tangis Bu Retno dan kedua anaknya pun pecah. Papa, Papa, Papa. Tangis ketiganya di samping jasad Pak Sumarto. Papa bangun, jangan tinggalin Mikail. Nanti Mikail main sama siapa kalau Papa meninggal? Ujar anak 10 tahun yang seolah paham dengan keadaan itu. Nadia pun memeluk jasad ayahnya dan menangis histeris. Sudah sayang, mungkin ini sudah takdir yang harus kita terima dengan lapang dada. Kita ikhlaskan kepergian Papa, ujar Bu Retno dan kembali memeluk kedua anaknya. Meski begitu, air matanya tetap mengucur deras membasahi pipinya. Ibu yang sabar. Semua ujian yang diberikan Sang Pencipta tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya, ucap Kiai Abdullah menenangkan. Ajak adikmu keluar dulu ya sayang. Mama mau ngomong sebentar dengan Pak Kiai, perintah Bu Retno pada Nadia. Dek, udah jangan nangis ya. Yuk, kakak temenin kamu main di luar, ujar Nadia menenteng tangan Mikail keluar. Nadia berjalan memegangi tangan Mikail. Ketika sudah berada di balik pintu depan, dia mengusap sisa air mata di pipinya sambil tersenyum bengis dengan tatapan tajam. Rupanya aura jahat arwah Sarti ketika Nadia kesurupan beberapa waktu lalu masih ada yang tersisa dan melekat di tubuhnya. Bukankah sudah kukatakan kalau Raga dan Sukma gadis ini sudah menjadi milikku? Gumamnya pelan sambil terus tersenyum. Sementara itu, Bu Retno dan Kiai Abdullah masih membicarakan bagaimana prosesi pemakaman Pak Sumarto nantinya. Mereka tidak sadar bahwa sebagian aura jahat Sarti masih melekat di dalam tubuh Nadia. Namun, Pak Darwis menangkap ada yang aneh dari gelagat Nadia ketika ia membawa Mikail keluar dari dalam rumah. Dia pun mengikutinya. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Darwis yang melihat Nadia membawa Mikail. Tiba-tiba melesat dan menghilang entah kemana. Dia pun berlari masuk dan memberitahu kejadian itu kepada Bu Retno dan Kiai Abdullah. Ya Allah, makhluk apa sebenarnya yang kami hadapi ini? Seru Kiai Abdullah. Bu Retno terkulai lemas. Kenapa ujian ini tidak henti-hentinya menimpa keluargaku? Gumamnya dengan tatapan kosong. Tolong Kiai, selamatkan kedua anakku, pintanya dengan penuh memelas. Saya akan berusaha menyelamatkan anak-anak ibu. Teruslah berdoa. Insya Allah Yang Maha Kuasa akan membantu, jawabnya dengan penuh keyakinan.
Pak Darwis, bantulah Bu Retno mempersiapkan pemakaman suaminya. Saya akan kembali ke rumah itu. Rumah itu harus dibakar. Singkat cerita, kembali Kiai Abdullah mendatangi rumah iblis tersebut. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, dia kembali membuka portal gaib yang ada di samping pohon besar. Namun sudah tak bisa dibuka. Tiba-tiba Kiai Abdullah teringat akan tempat terkuburnya Pak Sumarto di dalam rumah itu. Dia pun berlari dan membuka pintu depan. Kiai Abdullah mendekati lubang yang digalinya dengan Pak Darwis dini hari tadi. Kiai Abdullah mulai membaca beberapa ayat suci untuk membuka portal gaib dari lubang tersebut. Benar saja, lubang itu mengeluarkan cahaya merah menyala. Tanpa pikir panjang, Kiai Abdullah melompat ke dalam lubang tersebut dan melesat masuk ke dalam alam gaib di mana iblis itu membawa kedua anak Bu Retno. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa alam gaib itu persis sama dengan rumah tersebut. Namun bedanya sekarang adalah hawanya dan cahaya rumah tersebut menjadi merah menyala yang sangat mengerikan. Lama Kiai Abdullah mencari kedua anak Bu Retno. Semua ruangan dalam rumah itu dibuka satu persatu, namun kosong. Sekarang ia beranjak ke kamar yang seharusnya menjadi kamar Nadia di alam nyata. Kiai Abdullah membuka pintu kamar terakhir di rumah itu. Astagfirullahaladzim, ucapnya tenang karena sudah menyerahkan keselamatan dirinya pada Yang Maha Kuasa. Dia melihat Nadia dengan wajah mengerikan dan rambutnya acak-acakan. Kuku tangannya sangat tajam sedang mengelus kepala Mikail yang tengah tertidur di pangkuannya. Iblis itu mulai menyadari kedatangan Kiai Abdullah dan berbalik menatapnya tajam. Berani kau masuk ke rumahku? Kau tidak akan bisa keluar, seru iblis itu, mengancam dengan nada suara yang menekan. Aku tidak takut dengan ancamanmu, karena Tuhanku lebih kuat darimu. Baginya kau tidak ada apa-apanya, karena dialah yang menciptakanmu. Timpal Kiai Abdullah menjawab ancaman yang dilontarkan sang iblis. Suara iblis itu mengerang kesal. Lepaskan raga anak itu. Kembalikan mereka padaku. Kalau tidak, perintah Kiai Abdullah yang dipotong iblis tersebut. Kalau tidak kau mau apa? Kau iblis jahat yang harus dibasmi. Iblis itu menidurkan Mikail dan kemudian bangun melesat di depan Kiai Abdullah. Jangan coba-coba kau ambil kedua anak itu dariku. Mereka sudah menjadi milikku, ujarnya dengan mata yang melotot tajam mengancam. Kalau kau berani, ayo lawan aku dengan wujud aslimu dan lepaskan raga anak itu. Tantang Kiai memancing iblis itu agar keluar dari tubuh Nadia. Sadar akan pancingan itu, si iblis pun menolak. Dia tahu kalau yang dilawan adalah Kiai yang cerdas dan kuat. Tidak, aku tahu kau hanya memancing agar aku keluar dari tubuh anak ini, dan kau akan mengambilnya dariku. Tidak semudah itu kau tipu aku, lanjutnya. Terbukti bahwa kau ternyata makhluk lemah yang hanya membutuhkan tubuh seorang untuk hidup. Kiai Abdullah mengejek sambil berusaha memancing kemarahan iblis tersebut. Mendengar ejekan Kiai Abdullah, iblis itu pun akhirnya terpancing. Kurang ajar, berani kau menghinaku.
Aku tidak lemah. Aku iblis terkuat. Ujar penuh kemarahan. Matanya berubah merah dan iblis itu pun keluar dari tubuh Nadia. Nadia pun jatuh terkapar. Melihat pemancingannya berhasil, Kiai Abdullah dengan cepat menarik Nadia dan menidurkannya di sebelah Mikail. Kau memang iblis lemah yang bodoh, cecar Kiai Abdullah yang sekarang berbalik menghadap iblis tersebut. Dasar manusia hina. Berani sekali kau menipuku. Akan kubunuh kau. Iblis itu pun melesat mencekik Kiai Abdullah, namun sangat mudah dilepaskan. Benar yang dikatakan Kiai muda tersebut. Iblis itu lemah tanpa merasuki tubuh manusia. Dengan mudah Kiai Abdullah melawan iblis tersebut. Hanya dengan sekali pukulan tasbih yang dilakukan Kiai Abdullah, iblis itu terpelanting. Suaranya kesakitan karena ditinju Pak Kiai. Iblis Sarti mencari celah untuk kembali merasuki tubuh Nadia di tengah pergulatannya dengan Kiai Abdullah. Tetapi Kiai Abdullah tidak memberikan celah sedikit pun padanya. Kenapa? Kau tidak bisa melawanku tanpa tubuh anak itu. Tunjuk Kiai Abdullah pada Nadia yang tengah terlentang. Iblis Sarti hanya akan menjadi kuat jika merasuki tubuh Nadia, karena umurnya hampir sama dengan Nadia ketika ia dibunuh, dan ada darah Santoso yang mengalir di tubuh gadis belia itu. Kau terlalu meremehkanku, seru iblis itu, dan kembali melesat hendak menancapkan kuku tajamnya di kepala Kiai Abdullah. Namun semua itu terhenti ketika Kiai Abdullah mulai melantunkan ayat kursi dan surat lainnya. Iblis itu kembali terpental jauh. Allahu Akbar, ujar Kiai Abdullah keras dengan melemparkan tasbihnya ke tubuh iblis tersebut. Seketika iblis itu terbakar dan ia pun terus berteriak kesakitan. Tak menunggu waktu lama, iblis itu sudah hangus terbakar. Alhamdulillah, ucap syukur Kiai Abdullah. Rumah ini harus segera dibakar agar sisa-sisa kekuatan iblis itu hancur dan tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Gumam Kiai Abdullah sendiri sembari berjalan menuju tubuh kedua anak Puratno yang tengah terbaring tak sadarkan diri. Kiai Abdullah kemudian mulai bersikir dan mengusap wajah keduanya yang akhirnya menyadarkan mereka. Pak Kiai, kita di mana? Kenapa semuanya merah? Tanya Nadia yang sudah sadar. Sementara Mikail masih mengucek matanya, seolah baru bangun dari tidur yang panjang. Tak ada waktu untuk menjelaskan. Kita harus segera pergi dari sini, seru Kiai Abdullah. Kiai cerdas itu pun membawa mereka keluar dan menuju portal gaib yang sudah dibuka di lubang samping tangga. Mereka bertiga akhirnya keluar dari alam gaib tersebut dan berjalan keluar dari rumah itu. Di luar rumah sudah ada Bu Retno dan beberapa warga yang baru selesai memakamkan Pak Sumarto. Nadia dan Mikail berlari ke arah Bu Retno. Mama, keduanya memeluk Bu Retno. Kalian gak apa-apa? Tanya Bu Retno sambil memeriksa tubuh kedua anaknya dan kemudian memeluk mereka kembali. Pak Darwis, rumah ini harus dibakar agar iblis itu tidak bisa lagi kembali, ujar Kiai Abdullah. Kami setuju Pak Kiai. Banyak teror di rumah itu. Tiap malam warga tidak berani melewati jalan ini, ucap salah satu warga yang mewakili warga lainnya. Benar kata para warga Pak Kiai.
rumah ini juga sudah memakan korban, timpal Pak RT. Kalau begitu, ayo kita bakar rumah ini sekarang juga, sahut Pak Darwis yang sudah membawa jerigen solar di tangannya. Beberapa orang warga pun juga membawa benda serupa, karena sebelum berangkat ke rumah itu untuk menyelamatkan kedua anak Bu Retno, Kiai Abdullah sudah memerintahkan rumah itu dibakar ketika ia kembali dari alam gaib. Saya ada usul bapak-bapak, ujar Kiai Abdullah. Bagaimana kalau setelah rumah ini dibakar, kita bangun masjid di sini untuk menetralisir kekuatan jahat yang ada di sini? Insya Allah, jika kita bangun rumah ibadah di sini, kampung kita akan aman dari gangguan iblis, lanjutnya. Para warga Serempak setuju dengan usul Kiai Abdullah. Mereka pun mulai membakar rumah itu. Seiring dengan hangusnya rumah tersebut, aura jahat yang menyelimuti juga perlahan hilang. Bu Retno, adik ipar saya akan mengantar ibu pulang ke kota besok. Istirahatlah dulu di rumah saya, ujar Kiai Abdullah sembari berjalan pulang bersama warga. Singkat cerita, keesokan harinya, mobil Kiai Abdullah sudah terparkir di halaman rumah. Bu Retno dan kedua anaknya sudah siap pulang ke kota dan adik ipar Kiai Abdullah akan mengantar mereka. Bu, jangan menghilang karena kejadian itu. Sempatkanlah untuk menjenguk makam suami ibu, ujar Kiai Abdullah. Tentu Pak Kiai. Terima kasih atas bantuan Pak Kiai yang sudah menyelamatkan kedua anak saya. Insya Allah, setelah saya sampai ke kota, saya akan mentransfer dana untuk pembangunan masjid di tanah itu sebagai wujud terima kasih saya, lanjutnya. Kiai Abdullah dan istrinya beserta Pak Darwis mengantar kepergian Bu Retno. Beberapa bulan kemudian, masjid sudah selesai dibangun dan sudah mulai ditempati beribadah dan mengaji. Akhirnya kampung itu sudah mulai aman dan damai. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.